koruptor yang bebas bersyarat. Kok bisa gitu loh? Kultur korupsi dan substansi, maksud saya isi undang-undangnya, isi aturannya. Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan seperti itu, tetapi tetap komitmen untuk pemberantasan korupsi itu juga harus diwujudkan di dalam aturannya. Itulah yang kemudian disimpulkan oleh Pak Muhammad Hatta itu, bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Apa kabarnya nih? Lagi ngecek handphone atau buka laptop buat ngelihat apa aja sih berita-berita yang lagi happening saat ini? Nah, saya kasih tahu nih, berita yang lagi rame tentu kita obrolin di Ngobras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nah, kali ini saya kedatangan tamu pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Oke. Saya panggilnya Bang Fikar ya, biar lebih mudah begitu ya Bang ya. Nah, kenapa ada Bang Fikar, pengamat hukum pidana di sini? Karena kalau kita lihat nih, dalam 2 minggu belakangan ini nih Bang, rame banget soal para koruptor yang bebas bersyarat. Kok bisa gitu loh? Apalagi para koruptor-koruptor ini adalah mereka-mereka yang sering terekspos oleh publik. Gitu, sehingga publik bertanya-tanya, kok bisa sih mereka ini korupsi, makan duit negara, dalam tanda kutip ya teman-teman netizen. Kemudian itu mereka kok bisa mendapatkan bebas bersyarat gitu. Nah, boleh dong dijelasin kenapa sih? Pertama ingin saya kasih paham juga nih buat teman-teman netizen gitu. Sebenarnya mereka yang mendapatkan bebas bersyarat ini kok bisa? Ya. Oke. Jadi kan gini. Penjara atau sekarang itu penjara itu zaman Belanda. Sekarang itu lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu bagian akhir dari satu proses perkara pidana. Ya. Dari penyidikan di kepolisian, kemudian dibawa oleh jaksa ke penuntutan, ya di pengadilan, kemudian diputus oleh pengadilan. Nah, polisi dan jaksa kalau ditarik ke atas dia ada di ranah eksekutif gitu. Nah, sedangkan pengadilan adalah ranah yudikatif gitu. Jadi yudikatif ini kekuasaan kehakiman. Dialah yang punya kewenangan untuk memutuskan apa saja tentang satu perkara gitu. Nah, karena itu kemudian meskipun ya kita mengenal ada dakwaan, ada tuntutan, ya kadang-kadang yudikatif itu keluar dari itu. Umpamanya dakwaannya dakwaannya tidak separah yang didakwakan gitu, tapi kemudian yudikatif itu memutuskan lebih parah, lebih berat gitu. Tuntutannya cuma 10 bisa dituntut dihukum 20, 15 atau 20 seperti itu ya. Itu artinya apa? Artinya memang kekuasaan yudikatif itu punya kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dia nggak bisa diintervensi oleh kekuasaan apa saja, baik eksekutif maupun legislatif. Ya, oleh DPR pun dia nggak bisa ditekan gitu. Dia punya kewenangan yang yang bebas, yang mandiri gitu. Nah, hasil akhir dari putusan yudikatif itu adalah orang masuk ke lembaga pemasyarakatan, salah satunya. Bisa juga orang itu kalau terbukti dihukum itu bisa hukuman penjara plus denda ganti rugi gitu ya. Bisa juga dilepas, dihukum itu bisa juga dilepas. Dilepas itu terbukti perbuatannya, tapi dia tidak bisa dihukum karena ada alasan yang menghilangkan. Umpamanya dia melakukan secara terpaksa, karena dia terpaksa dan diancam untuk dibunuh dan sebagainya, dia melakukan itu. Itu bisa, meskipun perbuatannya terbukti gitu ya. Tapi oleh hakim biasanya itu dilepas karena dia ada dalam keadaan tidak berdaya. Kemudian ada juga putusan yang bebas. Nah, putusan bebas itu artinya sama sekali tidak terbukti. Apa yang didakwakan oleh jaksa itu tidak terbukti. Nah, sekarang kita kira-kira itu ya model-model putusan itu model-model putusan yudikatif itu. Yudikatif. Ya. Nah, kita bergeser ke ketika dia sudah menjalani putusan tersebut di dalam penjara. Nah, kemudian mereka ini mendapatkan
remisi, sehingga bisa bebas bersyarat. Nah, ini perlu dicerahkan nih, termasuk saya dan juga teman-teman netizen. Ini sesuai aturan, sederhananya, kok bisa sih Pak? Mereka ini kan napi koruptor begitu. Kok bisa sih bebas bersyarat? Ini saya mewakili teman-teman netizen nih. Betul. Oke, jadi ketika seseorang itu sudah dihukum, ya, dia masuk ke dalam dihukum penjara, umpamanya berapa tahun gitu ya. Nah, yang dihukum itu adalah kebebasan dia menikmati udara di luar lembaga pemasyarakatan. Nah, itu sebenarnya hukumannya, ya. Kecuali ada hukuman lain, umpamanya hukuman lain harus membayar denda, gitu, harus membayar ganti rugi, atau diputus hubungannya dengan anaknya, umpamanya. Ya, kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Nah, itu semua kewenangan dari yudikatif. Nah, korupsi ya atau koruptor umumnya dihukum penjara plus membayar ganti rugi terhadap kerugian negara yang diakibatkannya, gitu. Nah, ketika dia masuk, gitu ya, dia tetap punya selain badannya nggak bisa keluar lembaga pemasyarakatan, ya, tidak bisa keluar penjara, ya. Dia hak-hak dia masih ada. Maksudnya yang pertama itu tadi yang disebut remisi, pengurangan hukuman. Nah, pengurangan hukuman itu di aturannya ya di PP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu. PP nomor 9, nomor 2012. Sekarang ada PP baru 7 2002, ya, 2002 mengatur yang sama, hanya saja tidak ada. Kalau dulu ada boleh mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat. Kemudian ya, dua itu terutama ya. Kalau seorang narapidana itu yang pertama mau bekerja sama menjadi justice kolaborator, mau bekerja sama dengan negara atau dengan pemerintah untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Yang kedua, melunasi ganti ruginya. Gitu, ganti rugi yang dihukum oleh yudikatif itu oleh Mahkamah Agung atau oleh pengadilan, gitu. Ya, itu diganti rugi. Kemudian dia mau bekerja sama, baru bisa dapat remisi, baru bisa dapat pembebasan bersyarat dan seterusnya. Nah, tapi itu dianggap tidak adil. Ada orang yang kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nggak adil dong. Itu mestinya juga diberlakukan kepada semua, tidak hanya orang yang dituduh korupsi, tidak hanya orang yang dituduh terorisme, ya, narkotika. Ada empat tindak pidana tuh, ya. Dan kejahatan lain yang berkaitan dengan kekayaan negara, gitu. Nah, itu kemudian di judicial review oleh Mahkamah Agung, diputus, dibatalkan itu PP. Betul. Jadi pada dasarnya narapidana tindak pidana apapun itu sama, gitu, dengan narapidana yang lain. Nah, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Nah, kira-kira gitu argumennya Mahkamah Agung. Ya. Nah, berarti ketika ada 23 napi koruptor yang mendapatkan bebas bersyarat, itu secara aturan hukum itu memang sudah sesuai. Ya, gini, secara aturan hukum itu tadi yang saya bilang. Kalau sudah menjalani separuh 2/3 dari hukuman itu asimilasi, bisa kerja di luar. Oh, asimilasi kalau 1/3 ya? Itu setengah. Kalau asimilasi setengah, artinya dia boleh kerja di luar. Jam 4 pulang. Jam 4 pulang masih di dalam hukuman. Tapi begitu 2/3, dia bisa bebas bersyarat. Nah, itu jadi yang terjadi pada 23 yang dibebaskan baru-baru ini, saya kira ukurannya itu, gitu. Dia sudah menjalani 2/3, kemudian juga itu satu-satunya dia sudah melunasi ganti rugi yang dibebankan oleh yudikatif, oleh putusan pengadilan itu. Berarti memang Menkumham sendiri, Kemenkumham dalam aturan sini, mereka yang Dirjen Pas ya berarti ya, yang menjalankan aturan ini memang ya aturannya seperti itu. Masyarakat Indonesia, jadi mereka telah menjalankan 2/3 masa hukuman dan memang sudah memenuhi syarat yang lain sehingga mereka mendapatkan bebas bersyarat itu ya. Betul. Kenapa akhirnya jadi reaktif masyarakat? Nah, apakah karena mereka napi koruptor begitu, Pak? Ya, saya kira itu. Ya, saya kira karena koruptor itu ya. Masyarakat merasa sekarang musuh utamanya itu koruptor itu. Ya, nah karena itu kemudian ketika
terjadi pembebasan bersyarat, meskipun ada dasar hukumnya, gitu ya, masyarakat tetap merasa itu tidak adil, gitu. Nah, kalau ditarik, kan sebenarnya begini, berjalannya satu sistem hukum, gitu ya, itu akan tergantung 3 komponen, ya. Komponen yang pertama adalah struktur, ya, pelaksananya, ya, pelaksananya aparaturnya, ya. Kemudian yang kedua mengenai substansinya, undang-undangnya. Ada nggak dasar dari para pelaksana ini melaksanakan undang-undangnya? Ya, nah itu substansinya, substansi hukumnya. Yang ketiga adalah kultur hukumnya. Nah, yang ketiga ini. Jadi perkawinan 3 ini itulah yang disebut dengan berjalannya suatu sistem hukum. Gitu. Nah, kalau sekarang ada produk satu sistem hukum berjalan kemudian dianggap tidak adil oleh masyarakat, ya tadi melepaskan banyak koruptor dengan pembebasan bersyarat, ya dari sudut struktur dia cuma melaksanakan saja, ya kan, dari sudut kultur, ya dari sudut, nah ini yang saya kira perlu perhatian, ya kultur korupsi dan substansi, maksud saya isi undang-undangnya, isi aturannya, nah itu yang harusnya mendapat perhatian gitu. Mestinya ini yang kembali diatur kembali gitu ya. Bagaimana aturan ini bisa dianggap menjadi adil oleh masyarakat. Gitu. Tadi yang perlu diperbaiki adalah isi undang-undangnya. Apakah ini yang juga termaksud langkah Mahkamah Agung yang mencabut PP nomor 99 tahun 2012 itu yang akhirnya melonggar aturan koruptor? Iya. Itu yang sebenarnya biang keladinya. Ya, makanya jadi kenapa akhirnya 23 koruptor yang bisa bebas bersyarat menurut Bapak itu? Itu. Biang keladinya itu. Karena apa? Dia menghapuskan PP itu. Dia menghapus PP nomor 99 tahun 2012 itu ya. Betul. Meskipun sekarang sudah ada yang baru. Sudah ada yang baru. PP nomor 7 tahun 2022. Tapi sudah hilang itu. Tadi kewajiban menjadi justice kolaboratornya, kewajiban bekerja samanya dengan penegak hukum membongkar korupsi yang lebih besar itu sudah hilang. Pokoknya asal sudah bayar ganti rugi yang dibebankan oleh putusan pengadilan, dia sudah bisa mendapatkan bebas bersyarat. Pak Fikar melihat ini sebagai langkah mundur hukum di Indonesia atau seperti apa? Iya, ya itu ukurannya kalau menurut saya. Ketika ada peraturan diterapkan dirasakan oleh banyak orang tidak adil, menurut saya itu satu kemunduran. Gitu. Satu kemunduran hukum di Indonesia ya? Betul. Mestinya hukum itu adalah mengikuti perkembangan masyarakat, mengikuti rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Gitu. Nah hukum itu harusnya bergeraknya ke sana. Tapi tetap seperti itu, memang hukum itu kan lebih banyak statis, dinamika masyarakat kan yang berkembang. Betul. Sementara hukumnya nggak berubah-berubah gitu, kalau tidak dirubah. Gitu. Nah, saya kira ini kan cuma peraturan pemerintah. Artinya tidak perlu keterlibatan DPR sebenarnya. Artinya kembali kepada goodwill-nya pemerintah. Kalau pemerintah mau, ya mestinya dia bikin lagi, ya membuat lagi yang ya tidak sama, tapi substansinya seperti yang lama lah, umpamanya seperti itu. Harus ada keinginan kesediaan bekerja sama dengan pemerintah. Yang kedua juga melunasi kewajibannya umpamanya, ya kewajiban itu kepada negara dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti memang menarik nih tadi teman-teman netizen. Kata Bang Fikar ini menjadi salah satu langkah mundur hukum nih di Indonesia. Karena dengan pencabutan PP nomor 99 tahun 2012 itu akhirnya berdampak pada ternyata para napi koruptor ini bisa bebas bersyarat. Ya. Menurut Bang Fikar sendiri, baiknya itu seperti apa? Ya. Saya membahasakannya pola hukum. Ya. Ataupun pola pidana yang diberikan kepada napi koruptor nih. Ya. Karena napi koruptor itu jadi sorotan karena yang dia makan itu duitnya rakyat loh. Ini duit kita bayar pajak nih teman-teman netizen. Dimakan sama mereka gitu. Makanya mereka akhirnya sangat bereaktif gitu. Menurut Bang Fikar sendiri seperti apa? Betul. Ya, saya kira benar ya, mestinya negara dalam hal ini adalah pemerintah ya. Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan seperti itu, tetapi tetap komitmen untuk pemberantasan korupsi itu juga harus diwujudkan di dalam aturannya. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Jadi di samping para koruptor itu mau membayar gitu ya, juga dia harus mau bekerja sama, ya, mau bekerja sama
membuka kasusnya yang sebenarnya, siapa sebenarnya the big fish-nya, pelaku besarnya siapa. Itu yang utama sebenarnya. Itu satu. Yang kedua juga bisa umpamanya melihat aturannya lagi, ya. PP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu coba dilihat lagi substansinya. Pada dasarnya ini memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, gitu. Ya. Seharusnya kan gini. Yang namanya putusan pengadilan itu kan hanya berlaku pada produk yang dibatalkan. Betul. Kalau dibuat lagi sama pun tidak berlaku dengan produk yang dibatalkan. Ya. Putusan ini tidak berlaku pada produk yang baru. Gitu. Betul. Jadi saya kira tinggal kemauan negara saja, pemerintah saja, ya, membuat PP yang baru yang sama dengan PP yang lama, ya, meskipun ada potensi juga akan dibatalkan dalam masyarakat, oleh Mahkamah Agung. Tetapi pemerintah bisa berargumen bahwa berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tekanan-tekanan dalam masyarakat, maka pemerintah dengan mengambil aspirasi dari masyarakat, membuat lagi peraturan pemerintah, mengembalikan substansi dari peraturan pemerintah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu menjadi hukum positif kembali. Itu aturan yang harus dijalankan kembali. Nah, saya kira itu ininya, kuncinya itu. Oke, ini juga sudah berlalu. Maksudnya ya mau gimana lagi nih, 23 koruptor ini juga udah bebas bersyarat begitu. Ya. Tapi yang menarik adalah terkait dengan bagaimana yang masih menjadi dilema adalah RUU terkait dengan perampasan aset nih. Ya. Nah ini sampai saat ini juga belum selesai dibahas-bahas nih. Ya. Dari Bang Fikar sendiri melihat ini bisa jadi salah satu langkah untuk memberi efek jera pada koruptor atau bisa jadi salah satu preventif juga nih. Wah kalau gua korupsi nanti harta saya semuanya dirampas. Ya betul. Ya salah satu sebab kenapa korupsi terus jalan, gitu ya. Saya kira karena hukumannya yang dititik beratkan pada hukuman penjara, pada hukuman badan, ya. Pada perampasan aset hasil korupsi itu terbatas pada yang terlihat saja. Betul. Gitu. Ya, pada yang bisa disita oleh jaksa atau oleh kepolisian gitu. Ya, pada itu gitu dirampasnya. Tapi tidak merampas seluruh aset pelakunya gitu. Padahal meskipun kan bisa begini, kapan korupsi dilakukan, ya, maka seluruh aset yang didapat setelah korupsi dilakukan, gitu ya, itu bisa dirampas semua. Mestinya seperti itu, gitu. Nah itu kan pembuktiannya bisa pakai umpamanya kalau tanah mau dirampas, surat tanah ternyata sudah dibeli lama umpamanya gitu kan, ini nggak bisa dirampas, gitu, ya kan? Ternyata betul. Iya kan? Nah seperti itu, gitu. Jadi seharusnya juga ada pembatasan. Perampasan aset itu pembatasannya adalah kapan satu kejahatan itu dilakukan, gitu ya. Kemudian kapan terjadi dan kapan kemudian itu aset itu didapatkan. Nah, karena itu kemudian undang-undang perampasan aset itu menjadi urgen sebenarnya, ya. Karena itu sebenarnya harus benar-benar bisa segera diketok begitu ya. Iya, saya kira itu harus segera diusulkan kepada DPR dan DPR juga mestinya gerakan pemberantasan korupsi tanpa undang-undang perlindungan perampasan aset itu omong kosong lah kalau menurut saya. Karena koruptor itu ya uangnya bisa disebar kemana-mana kan. Betul, gitu kan. Dalam bentuk aset apapun gitu. Dalam bentuk aset apapun gitu. Bahkan PPATK juga kadang-kadang kesulitan juga mentris kemana larinya hasil korupsi. Tapi kan ada TPPU, pencucian uang itu. Iya. Itu belum cukup. Ada sebenarnya undang-undangnya pencucian uang itu. Nah, tapi itu pun kan agak sulit kan. Artinya kalau tidak bisa kemampuan PPATK itu tidak maksimal gitu ya, susah juga mentris hartanya lari kemana gitu. Berarti menurut Bang Fikar sendiri salah satu upaya untuk membuat efek jera ya itu disahkannya undang-undang perampasan harta para koruptor itu ya. Betul. Tidak cukup dengan tindak pidana pencucian uang. Betul. Tindak pidana pencucian uang tetap perlu. Tetap perlu, ya, tapi perlu tapi juga diikuti dengan undang-undang perampasan aset gitu. Artinya kalau TPPU kan ininya cover tindak pidananya gitu. Tetapi
Undang-undang perampasan aset itu adalah legitimasi negara untuk merampas aset seseorang sampai bisa dibuktikan sebaliknya bahwa aset itu bukan. Itu maksudnya pasti perdata ya? Atau gimana? Bisa. Nah, jatuhnya perdata. Iya, bisa gugatannya bisa perdata. Oke, gugatannya bisa perdata. Tetapi tindakan negara itu tindakan publik gitu. Betul. Artinya negara merampas aset seseorang. Karena yang bersangkutan melakukan korupsi. Nah, dirampas semua asetnya. Nah, kemudian kalau si koruptor itu merasa tidak adil, uang yang dikasih oleh yang saya dapat sejak dulu kok juga diambil juga umpamanya hartanya. Dia bisa menggugat. Betul. Bisa menggugat, bisa membuktikan sebaliknya gitu bahwa itu bukan hasil dari korupsi. Oke, ini menarik nih. Ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi budaya korupsi yang kalau kata saya sih sudah mengakar di Indonesia ya. Iya. Sebenarnya kan sejak dulu, sejak kita punya wakil presiden namanya Muhammad Hatta, dia sudah mensinyalir bahwa korupsi itu menjadi budaya di Indonesia. Nah, iya kan? Budaya itu kan artinya sesuatu yang tidak tertulis, tapi kita lakukan setiap hari kan, betul, gitu ya kan? Betul. Nah, dan itu terbukti gitu. Anda urusan apapun, pasti tidak keluar uangnya itu tidak seperti yang harga atau sesuatu yang harus kita keluarkan, pasti ada lebihnya gitu. Ya entah karena mau cepat, entah karena mau apa, tapi itulah yang kemudian disimpulkan oleh Pak Muhammad Hatta itu bekas wakil presiden yang pertama dulu bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Karena hampir setiap sisi kehidupan kita ada korupsi. Nah, korupsi sudah menjadi budaya. Ini bahaya nih menurut saya karena ketika sudah menjadi budaya akan sulit untuk diberantas. Nah, menurut Bang Fikar sendiri dari segi hukum pidana, apa yang bisa dilakukan dari segi hukum sehingga benar-benar kasih efek jerak terhadap para para koruptor? Saya kira hukumannya atau apa begitu? Saya kira kita bisa meniru salah satunya meniru Cina. Cina itu gencar menerapkan hukuman mati, Walaupun saya juga sebenarnya agak ragu juga ya, dalam pengertian apakah dengan menghukum mati seseorang korupsi akan berhenti kan gitu, ya kan? Nah, tapi itu bisa dicoba gitu, ya. Cina bisa kita contoh gitu, dia menerapkan itu, koruptor itu hampir semua dihukum mati di Chinese, ya. Nah, karena itu satu gitu. Tapi yang kedua juga kalau menurut saya sih korupsi ini kan gini, potensi yang paling besar adalah dilakukan oleh birokrasi, ya. Iya, betul. Oleh birokrasi atau mereka yang punya kesempatan menggunakan aset negara sebenarnya, gitu kan. Karena itu sebenarnya yang harus bangun pemikirannya pada setiap orang, terutama mereka yang ada di birokrasi adalah bahwa ini adalah hartanya anak cucu kita juga gitu. Ya, jadi kalau kita ambil sembarangan, ada banyak orang yang tidak kebagian, istilahnya seperti itulah. Ya, ada banyak program pemerintah yang tidak bisa dijalankan, yang bisa memberantas kemiskinan umpamanya. Nah, saya kira ide-ide seperti itu yang harus kemudian juga terus dikumandangkan gitu. Walaupun walaupun kehidupan kita yang semakin individualis ini juga ada perasaan masa bodohnya ya. Maksud saya kecenderungan orang pokoknya penting saya dapat banyak. Itu pikiran seperti itu tuh masih ada juga gitu. Nah, sebenarnya tidak dilarang orang menjadi kaya, menjadi banyak penghasilan, tapi jangan diambil dari uang negara, tapi jangan diambil dari uang rakyat. Kan mestinya kan begitu pemikirannya. Betul. Ya, jadi selain hukumannya yang berat, juga mestinya pendidikan di sekolah-sekolah kita juga ya mulai di pendidikan anti korupsi itu harus masuk menjadi kurikulum, saya kira. Gitu. Itu yang juga menjadi salah satu concern karena kalau saya tidak ada upaya preventif dari sekarang, akhirnya pemerintah juga akan hanya fokus pada ya menangkap para koruptor, tapi tidak ada edukasi, tidak ada upaya preventif sehingga ya korupsi itu akan terus dan terus terjadi. Begitu. Selain soal budaya korupsi tadi, kalau kita lihat dari balik lagi topik kita nih yang 23 napi koruptor, itu menurut
Bang Fikar sendiri itu bisa menjadi presiden burukkah terkait dengan hukum, penegakan hukum, utamanya untuk para koruptor di Indonesia? Atau memang ya kan udah sesuai aturan, jadi ya nggak apa-apa dong? Atau memang ini bisa memberikan presiden buruk di mata publik? Ya, saya kira harus menjadi pemikiran juga bagi pemerintah, ya terutama Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Pas juga, ya ketika memutuskan itu ya harus juga dipertimbangkan rasa keadilan di dalam masyarakat, gitu. Artinya ini kan sepertinya kan demonstratif, iya kan? Berapa puluh orang langsung dibebaskan bersama-sama gitu, dengan alasan pembebasan bersyarat. Memang benar ada dasar hukumnya, gitu ya. Tetapi inilah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat menjadi tidak adil. Gitu ya. Nah, saya kira itu juga harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM, ya, mengelola pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu juga harus dengan rasa kemanusiaan yang adil gitu. Artinya memperhatikan rasa-rasa kemanusiaan yang adil. Oke, bahwa itu penerapan hukum gitu, tetapi bahwa ada hal lain yang harus dipertimbangkan juga, mestinya itu menjadi pertimbangan juga. Betul. Tetapi yang penting menurut saya, karena ini cuma PP, cuma peraturan pemerintah, dan core bisnisnya ada di Kementerian Kehakiman, Kementerian Hukum, saya kira Kementerian Hukum ini sudah bisa bikin PP yang baru, yang substansinya mestinya sama dengan yang lama gitu. Pertanyaannya kenapa akhirnya Menkumham Kemenkumham ini tidak mengeluarkan PP yang baru nih, Bang? Nah, kan bisa menurut saya ya, bisa orangnya, bisa semangatnya juga kan begitu. Mungkin juga kalau diganti Menteri Kehakiman yang baru, didorong untuk ini dia bikin gitu, ya kan? Yang jelas memang jika ingin mengurangi korupsi ataupun budaya korupsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dengan penegakan hukum itu ya. Betul. Salah satunya dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tadi ya. Itu salah satu garda saringannya. Koruptor pun akan takut gitu menghadapi itu gitu, mikir juga gitu. Ya tapi kalau orang udah korupsi biasanya nggak mikir sampai ke sana. Nah itu dia. Nah terakhir nih Bang, kalau kita ngomongin soal ini akan lebar kemana-mana, tapi yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana 23 napi koruptor ini sudah terlanjur bebas. Mereka memang sudah bebas dan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Dirjen Pas dengan Kemenkumham. Tentu tidak ingin nih kejadian lagi kayak gini nih. Wajarkah masyarakat berharap bahwa kejadian seperti ini jangan sampai diulang lagi? Atau ya mau gimana, kan aturannya sudah seperti itu. Iya itu tadi makanya saya bilang ada dilema di situ. Kalau kemudian masyarakat mengajukan uji material lagi ke Mahkamah Agung, itu kan jadi lucu kan? Justru Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan yang tadinya membatasi gitu, iya kan? Nah itu yang jadi dilematis di situ gitu. Tapi saya kira ini harus terus disuarakan gitu oleh siapapun gitu ya, sehingga sampai pada satu titik negara dalam hal ini pemerintah ada kesadaran untuk merubah itu kembali gitu ya. Meskipun ya berbeda pendapat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga dari sudut pemikiran yang biasa-biasa saja ya benar. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap napi. Ya kan artinya itu ada dasar pikirannya juga gitu. Tetapi kita tahu bahwa kita masih butuh langkah-langkah khusus untuk menindaklanjuti atau untuk menindak para koruptor ini gitu ya. Karena buat apa kita bikin KPK umpamanya. Nah, saya juga ingin menyinggung KPK. KPK kan sebenarnya tidak melulu dia diciptakan itu untuk memberantas dalam pengertian penegakan hukumnya, tapi dia juga pencegahannya juga harusnya harus ada gitu. Mestinya dia memimpin pencegahan korupsi itu di Indonesia gitu. Karena yang terlihat ini kan memang lebih seksi ketika mereka menangkap para pelaku-pelaku koruptor. Padahal esensinya adalah KPK ini adalah bagaimana mereka bisa mencegah itu terjadi. Itu artinya dia ciptakan satu sistem yang bisa mencegah gitu terjadinya korupsi. Kalau
terus penindakan sampai kapanpun tidak akan habis tuh penindakan, ya kan. Tapi kalau pencegahan, nah itu paling tidak akan bisa paling tidak meminimalisir lah terjadinya korupsi. Menghapus sama sekali juga mungkin terlalu ideal gitu ya, tetapi betul. Paling tidak mengurangi atau meminimalisir terjadinya korupsi. Iya, ini harapan kita bersama ya, tidak hanya Bang Fikar, tapi teman-teman netizen juga saya yakin berharap bahwa budaya korupsi ini tidak menjadi sebuah budaya yang masif di tanah air, dan memang benar apa hukum-hukum yang telah diputuskan atau telah dibuat di tanah air ini betul-betul untuk asas keadilan masyarakat. Betul. Dan juga memberikan efek jera kepada mereka yang makan duit kita gitu. Thank you Bang Fikar, Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti. Thank you banget telah hadir dan juga mengedukasi kita terkait dengan kok bisa sih 23 napi koruptor ini mendapatkan bebas bersyarat. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh kenapa bisa, dan yang menjadi yang saya garis bawahi adalah tentu kita juga harus benar-benar sadar betul bahwa korupsi itu jangan sampai menjadi budaya di sekeliling kita. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya, untuk tidak melakukan ataupun tidak membuat korupsi itu menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bang Fikar. Nanti saya undang lagi ya untuk membahas topik-topik lainnya. Kayak tadi kayak menarik tuh, kayak kita bisa melihat kinerja KPK atau apa. Ini kayaknya Bang Fikar juga kayaknya udah nggak sabar nih untuk mengeluarkan kritik-kritiknya untuk kinerja dari KPK. Tapi nanti kita undang lagi di episode selanjutnya. Thank you banget teman-teman netizen yang telah menyaksikan obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas pada episode kali ini. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Yasir Nainama pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.